Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang. Gimana kabarnya? Hari ini seperti judulnya, aku mau share perkembangan tanaman yang dulu kita rescue bareng-bareng, yaitu ada tanaman Syngonium panda dan juga ada Colocasia conacofi. Kedua tanaman tersebut dulu aku share ke kalian, mereka itu sedang bermasalah ya, dari media tanam ataupun kena hama dan sebagainya. Nah, sekarang aku mau tunjukin progresnya. Aku ingin nunjukin gitu loh, berhasil apa enggak, dan juga aku ingin share beberapa tips juga perawatan Colocasia buat kalian yang di sini suka dengan tanaman Colocasia. Tapi sebelum itu, seperti biasa, make sure dulu kalian subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. Buat kalian yang suka dengan konten tanaman hias ataupun dunia perkuliahan, konten ini atau channel ini cocok banget buat kalian. So make sure kalau kalian subscribe dulu ya. Nah teman-teman, tanaman pertama yang akan aku tunjukkan ke kalian adalah Colocasia conacofi. Masih ingat dengan video dulu ya, Colocasia conacofi pada saat dulu aku rescue, dia itu keadaannya kayak bener-bener unstable banget. Maksudnya dalam pertumbuhan itu dia lambat banget, daunnya itu kayak mengkerut ya, jelek banget, dan juga dia pertumbuhannya menjadi lebih kecil atau mengerdil teman-teman. Nah sekarang setelah aku rescue, udah aku ganti media tanam dan aku potong ya daun-daunnya, sekarang udah muncul daun baru dan dia daun barunya jauh lebih gede daripada sebelumnya dan juga warnanya cakep banget. Ini kurang lebih sekitar 2 minggu Colocasia setelah aku rescue dia tumbuh daun baru teman-teman. Kenapa? Colocasia itu termasuk tanaman yang cepat untuk tumbuh tunasnya. Jadi kalau kalian emang ada masalah di daun ataupun kena hama, memang salah satu solusi untuk rescue adalah dipotong aja daunnya. Jangan takut teman-teman, karena Colocasia itu emang cepet banget tumbuh daunnya. Dan ini adalah buktinya ya, rescue-nya berhasil, media tanamnya oke. Dan ini udah aku tempatkan full sun ya, karena Colocasia conacofi ini kalau dia full sun daunnya itu akan kecoklatan yang mengkilat seperti itu teman-teman. Jadi untuk menunggu rimbunnya ya harus sabar lagi, tapi setidaknya dia udah survive dari penyakitnya ya, karena dulu media tanamnya terlalu asam dan terlalu padat menurut aku. Oke, ini untuk yang conacofi. Dan ada juga tanaman yang sebetulnya aku rescue tapi enggak aku video, dan ini aku mau share aja ke kalian. Di sini ada Colocasia black coral. Nah, Colocasia black coral ini dulu masalahnya adalah di spider mites. Jadi kalau di daunnya sama di belakang daun itu banyak banget kayak kutu-kutu apa ya, kayak spider mites gitu loh guys, kecil-kecil gitu. Dan dia ngebuat daunnya itu cepet menguning dan juga kayak gampang layu gitu. Nah akhirnya aku babat habis semua daunnya dan sekarang udah muncul 3 daun dan ada tunas baru juga muncul. Nah ini masih belum full sun ya penempatannya, karena bisa kalian lihat untuk yang black coral kalau nggak full sun ya daunnya seperti ini, dia tidak mengkilat, dia jatuhnya kayak dove ataupun kayak black magic teman-teman. Nah ini tuh kalau punya Colocasia seperti ini black coral, ini harus dikasih full sun atau matahari penuh agar dia nantinya warnanya bisa lebih mengkilat teman-teman. Nah ini juga hasil dari rescue ya, karena dia kena kutu apa, spider mites. Nah lanjut, jadi ini adalah tanaman yang aku rescue tapi enggak aku masukin video, yaitu adalah tanaman Colocasia Midori Sour. Ini adalah Colocasia yang aku suka karena motifnya cakep banget ya, seger gitu, hijaunya, green on green. Dan ini juga dulu masalahnya ada di media tanam. Media tanamnya itu kayak menurut aku terlalu asam atau mungkin udah nggak subur lagi, jadi pertumbuhannya tuh lama banget dan daunnya itu mekarnya nggak sempurna. Kayak ada apa ya, kayak dia tuh mengkerut-mengkerut gitu loh. Seharusnya kan enggak ya, Colocasia sehat itu selalu daunnya mekarnya bagus gitu kayak gini. Kalau dia ada kayak kerutan-kerutan ataupun tiba-tiba kayak mekarnya nggak bagus, itu berarti ada masalah ya teman-teman. Nah ini udah aku potong juga daunnya, kemudian juga udah ganti media tanam dan sekarang cakep banget. Kayak gitu. Jadi solusinya buat kalian yang suka dengan tanaman Colocasia, kemudian Colocasia kalian itu tumbuhnya nggak bagus ya, tiba-tiba daunnya mengkerdil kah, daunnya mengkerut atau gampang menguning, kemudian media tanamnya terlihat kayak terlalu padat ataupun nggak bagus. Nah itu cepet-cepet diganti dan direscue biar nanti tanamannya bisa survive. Jangan panik, jangan takut untuk potong daunnya, apalagi kalau dia udah kesebar kutu spider mites. Spider mites itu gampang banget kayak menyebar ke tanaman-tanaman lain. Kalau kalian udah notice tanaman Colocasia kalian itu ada spider mites-nya, langsung dipotong aja biar tidak menyebar kemana-mana. Seperti itu guys, oke?
Nah, sekarang kita lanjut ke tanaman yang kedua, yaitu adalah Syngonium panda. Kalau kalian ingat, Syngonium panda dulu ini juga bermasalah banget teman-teman. Dia tiba-tiba mogok beberapa minggu tidak mengeluarkan tunas daun baru, daunnya juga kayak hampir kekuningan di semua bagian daun, kayak mau mati gitu. Jadi aku langsung rescue dia pakai teknik water propagation atau teknik air seperti ini. Dan hasilnya alhamdulillah tunas barunya udah muncul ya. Ini tunas barunya udah muncul dan akarnya itu udah mulai aktif kembali teman-teman. Ini akan aku perlihatkan ya, tapi mohon maaf apabila tidak jelas. Nah, untuk akarnya udah keluar akar baru di sini. Sebentar. Nah, ini aku keluarin dulu akarnya. Akarnya udah keluar ya, yang baru bagian ini, akar putihnya dari atas. Kemudian ya akar bawah-bawahnya ini teman-teman, itu ada kayak serat-serat putih akar yang sehat. Seperti itu. Jadi dia udah mulai aktif kembali. Ibaratnya dia udah bisa mulai menyerap air ataupun menyerap zat hara yang nantinya berfungsi untuk fotosintesis tanaman. Seperti itu. Jadi aku lega banget ya, karena tanaman ini kan dulu aku belinya juga harganya lumayan oke ya gitu. Takut banget kalau mati, dan alhamdulillah sekarang udah bisa survive, akarnya udah keluar semua. Nah, dan juga untuk tanaman Syngonium panda ini teman-teman, pada saat aku dulu rescue, memang akarnya itu kayak nggak busuk, tapi dia tuh kayak nggak aktif aja gitu loh. Ibaratnya dia tuh kayak mogok. Nah, kalau kalian punya permasalahan yang sama, tiba-tiba Syngonium kalian itu kayak yang awalnya keluar tunasnya tuh cepet ya, rutin gitu, daun barunya keluarnya cepet, kemudian tiba-tiba mogok, kayak nggak tahu kenapa dia tiba-tiba kayak nggak ngeluarin daun baru. Nah, itu mungkin indikasi tanaman kalian ada masalah di akarnya. Nah, itu cek dulu media tanamnya. Apakah media tanamnya itu mungkin terlalu basah, atau media tanamnya itu ya nggak cocok gitu loh sama tanamannya. Karena berbanding terbalik banget ya, kalau Syngonium itu dia nggak bisa media tanam basah. Ya, media tanamnya kalau terlalu basah itu jelek banget, tanamannya bisa mati. Sedangkan kalau untuk Colocasia, dia suka banget dengan media tanam basah. Apalagi yang becek-becek itu tambah dia malah suka gitu loh. Jadi kita harus mengenali karakter tanaman seperti itu. Buat kalian yang bingung caranya gimana, langsung aja rendam pakai air biasa dan cek airnya. Semisal kalau udah ada jentik-jentik nyamuknya, dibuang airnya, diganti dengan air baru. Dan ini belum aku ganti atau pindahkan ke media tanam aroid atau media tanam yang racikan gitu ya. Aku masih rendam ke air ini sampai akarnya itu lebih lebat lagi. Misal akar-akar putih, serat-serat putihnya itu lebih keluar semuanya. Kalau emang udah banyak, udah aktif menurut aku, itu baru aku pindah ke media tanam yang proper ya. Sedangkan karena ini menurut aku masih belum stabil, jadi aku rendam aja pakai air ini sampai kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan ya. Terima kasih banyak buat teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa memberikan informasi sederhana dan bisa bermanfaat juga buat kalian. Intinya adalah tanaman itu makhluk hidup. Jadi kita juga jangan kaget kalau tanaman kita itu tiba-tiba mempunyai masalah ya. Ibarat dia tuh sakit, itu wajar banget. Nah, sebagai penikmat tanaman atau pecinta tanaman hias, kita juga harus pintar-pintar merawat tanaman. Nggak cuma beli-beli aja, tapi juga dirawat. Semisal kalau tanaman kita emang ada masalah, maka cepet harus dicari. Ini asalnya kenapa, masalahnya apa, dan juga dicarikan solusi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang emang bermasalah dengan tanaman Colocasia. Maka solusinya adalah seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, bisa ganti media tanam dan juga potong daun. Kalau untuk Syngonium, bisa dengan teknik WP, direndam seperti ini untuk menstabilkan akarnya dan juga agar pertumbuhannya bisa lebih baik. Seperti itu. Merawat tanaman emang harus mengenali karakternya ya. Karakternya itu mereka suka panas kah, suka dingin kah, media tanamnya suka basah kah, atau malah suka yang kering atau poros. Nah, kita juga harus tahu seperti itu. Nah, sebagai pecinta tanaman, kita juga harus mengerti kebutuhan mereka. Nggak cuman tiba-tiba beli dan ditaruh aja, tapi kita juga harus take care ya, biar nanti dia tumbuhnya bisa maksimal seperti itu. If you have another question, kalau mau sharing ataupun mau diskusi apapun, boleh komen di bawah biar kita bisa sama-sama belajar. And I think that's all my video guys, and have a nice day everyone.